Selamat pagi dan selamat datang di program berita utama kami, Jelajah Berita. Saya Kirana. Dan saya Bima yang akan membawa Anda kepada berita-berita terkini yang aktual dan terpercaya. Bulan suci Ramadan telah tiba. Umat muslim di seluruh dunia menyambut bulan penuh berkah ini dengan penuh sukacita. Selain itu, Ramadan menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi. Masyarakat banyak melakukan kegiatan positif seperti berbuka puasa bersama, sholat tarawih berjamaah di masjid, hingga membagikan takjil gratis. Suasana Ramadan yang selalu penuh dengan kehangatan dan kebersamaan kembali memenuhi setiap sudut kota. Pedagang takjil mulai mempersiapkan berbagai macam menu yang menggugah selera. Di antara kesibukan menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari, takjil menjadi hembusan kebahagiaan yang dinantikan setiap hari. Bagi banyak pembeli, takjil bukan sekedar makanan berbuka, tetapi juga simbol kebersamaan dan kegembiraan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya pemirsa, saat ini sudah ada Fatan di lapangan yang akan memberikan situasi terkini mengenai suasana berburu takjil. Terima kasih Kirana dan selamat sore pemirsa di rumah. Saat ini saya sudah berada di kawasan Andara, Jakarta Selatan, dan seperti yang bisa pemirsa lihat di belakang saya sudah sangat ramai sekali karena saat ini sudah menjelang berbuka puasa. Bisa dilihat di sini banyak sekali gerobak-gerobak takjil seperti itu yang dijajakan oleh para penjual seperti itu. Jadi di sini memang kawasan yang sangat ramai dan masyarakat sering melalui di daerah ini. Saya di sekitar daerah Andara, Jakarta Selatan. Saat ini saya sudah bersama Bapak siapa namanya? Pak Sugi. Pak Sugi. Saya sudah bersama Pak Sugi. Saat ini saya izin Pak sekitaran di sini aja. Bapak kira-kira udah berapa lama nih jualan takjil di sini? Udah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya, Pak. Berarti cukup lama lah ya. Lumayan. Gimana nih Pak antusiasme warga di kala Ramadan ini? Ya antusiasnya ya berkah lah semua. Dari pedagang kucing sampai ujung berkah semua. Ramai semua. Berarti cukup ramai ya Pak di daerah sini. Momentumnya Ramadan ya Pak. Kalau sekiranya di luar Ramadan apakah di sini masih ramai seperti itu Pak? Biasanya ramai, selalu ramai. Ramadan bukanya kita jam 2, jam 3. Kalau awal sebelum Ramadan atau sudah Ramadan ya biasanya lebih pagi. Bapak terima kasih Pak. Ya seperti itu tadi wawancara singkat saya dengan Pak Sugi, salah satu penjual takjil di sekitar Andara, Jakarta Selatan. Fenomena takjil kembali menyapa umat muslim di seluruh Indonesia menjelang bulan suci Ramadan. Takjil atau makanan ringan berbuka puasa menjadi primadona di berbagai daerah. Ini saya sudah bersama salah satu pembeli takjil seperti ini. Halo selamat sore Mas, perkenalkan namanya siapa? Nama saya Alif. Mas Alif, saya izin nanya-nanya sedikit ya. Kira-kira Mas Alif kan ini udah beli takjil nih ya. Kenapa sih milih beli takjil di daerah sini Mas? Pertama sih kalau di daerah sini karena emang lagi lewat, jadi sekalian beli aja. Ini kan daerah sini tuh rame ya Mas contohnya ya. Ini tuh sering macet begini kah saat bulan Ramadan tuh emang normalnya seperti ini apa gimana Mas? Nah, Ramadan doang sih bahkan ya. Biasa juga macet juga sih. Terus nih kira-kira jajanan favorit Mas nih di sini tuh apa? Jajanan favorit ayam geprek. Ayam geprek. Oke Mas, terus nih kira-kira kan Masnya suka ayam geprek nih, ada alasannya nggak sih suka ayam geprek itu kenapa? Pertama ya karena suka ayam sama suka pedas aja sih. Jadi menarik lah ya Mas ya, di sekitar sini banyak makanan seperti itu. Terima kasih Mas atas waktunya. Jadi seperti itu, saya sudah mewawancarai salah satu pembeli takjil di sekitar Jalan Andara.
Baik, terima kasih Fatan atas laporannya. Jangan kemana-mana, setelah ini ada berita mengenai aksi Kamisan yang diadakan untuk yang ke-851. Berita selengkapnya sesaat lagi. Jelajah berita. Pemirsa, aksi Kamisan kembali diadakan di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi Kamisan yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2024 masih sama seperti aksi-aksi sebelumnya. Para peserta aksi ingin menegakkan keadilan negara terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Aksi kali ini bertepatan dengan peringatan 26 tahun tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 lalu. Sudah 17 tahun sejak dimulainya aksi ini, namun para peserta aksi tetap konsisten menuntut keadilan terhadap para korban yang tidak bersalah. Di dalam aksi kali ini, terdapat kuliah umum yang diisi oleh Profesor Frans Magnis Suseno, serta penampilan teatrikal mahasiswa STF Driarkara dan paduan suara Gitaku. Demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan. Kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat atas pelaksanaan aksi Kamisan kali ini? Ya, tentunya aksi Kamisan ini sudah ke-815 dan aksi ini terus digulingkan, terus digaungkan, terus disuarakan sampai pemerintah benar-benar menindaklanjuti dan menunjukkan langkah konkret untuk menyelesaikan kasus masalah HAM. Dan para aktivis-aktivis yang sampai hari ini belum tahu di mana keadilannya, begitu. Dan tentunya aksi ini tidak akan pernah berhenti sampai pemerintah punya sikap yang adil menyikapi atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di negeri ini. Oke, untuk strategi mungkin ya dari kita masyarakat mungkin bisa lebih banyak kita bikin mungkin semacam diskusi atau mungkin semacam infografis di media sosial untuk kemudian melakukan penyadaran bahwa apa yang terjadi saat ini, bagaimana situasi demokrasi saat ini, mungkin hal-hal itu yang bisa kita lakukan sih kalau menurut aku. Kekecewaan terbesar saya satu, mereka menyia-nyiakan potensi. Saya tahu pemerintahan Joko Widodo itu punya potensi yang besar atas negeri ini. Pendidikan maju, pendidikan vokasi diperhatikan, itu saya sangat senang. Negeri ini dibangun itu saya sangat senang. Pendidikan, ekonomi, budaya sangat diperhatikan, itu saya sangat senang. Lalu jalan tol dibangun di mana-mana, transportasi semua dijaga, itu saya sangat senang. Tetapi mengapa saya bilang mereka menyia-nyiakan potensi? Saya sangat tahu kalau Jokowi yang awalnya dari rakyat kecil yang tinggal satu kota dengan saya, itu menyia-nyiakan potensinya untuk ikut berempati dalam kasus pelanggaran HAM. Dia pasti bisa, tetapi dia mungkin tidak mau melakukan. Itu kekecewaan saya. Yang pertama, ketika melihat presiden baru terpilih, wakil terpilih, ketawa sih sebenarnya, ketawa. Dan ya sebegitu bodohnya kita gitu, seolah-olah kita nggak tahu gitu apa yang pernah terjadi gitu. Pertama kali juga ada perasaan bingung gitu, kenapa kok bisa dia yang terpilih gitu. Padahal kita udah tahu gitu, anak-anak muda tentu udah tahu juga gitu lewat perkembangan media sosial. Tetapi lagi-lagi kita lebih mementingkan urusan perut sama urusan ya joget-joget kesenangan semata aja gitu. Nggak ada sungguh-sungguh kita seharusnya membela hak asasi manusia ini kayak gitu. Dibandingkan dengan banyak negara lain, akan Jujur, kalau ditanyakan keharapan secara individu, secara besar, para aktivis mengatakan kami pesimis.
Harapan apa yang mau kami berikan? Dengan pencalonan mereka saja sudah tidak halal prosesnya. Lalu apa yang mau kami harapkan dari proses pencalonan yang tidak halal, lalu kita harus menghalalkan? Jadi tidak ada harapan. Harapannya kami khususkan buat masyarakat, buat rakyat, buat buruh, dan buat mahasiswa untuk tidak melupakan sejarah negeri ini. Bahwa negeri ini berubah karena adanya reformasi 98. Dan mari kita lanjutkan reformasi jilid 2. Itu saja. Pemerintah mulai kini menerapkan 11 langkah langsung pemulihan dan pemenuhan hak korban sebagai penyelesaian terhadap non-yudisial terhadap kasus HAM berat masa lalu. Ada 12 kasus yang diakui pemerintah yang korbannya mendapat manfaat dari mekanisme non-yudisial ini. Di antaranya peristiwa rumah gedong dan posatis di Aceh 1989, peristiwa penghilang aktivitas secara paksa 1997 sampai 1998, kerusuhan Mei 1998, serta peristiwa Trisakti serta Semanggi 1 dan 2. Dari 17 kasus yang dinyatakan pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM, hanya 4 yang sudah dibawa di pengadilan HAM, yaitu peristiwa Tanjung Priok 1984, Timor Timor 1999, AB Pura 2000, dan Paniai 2014. Untuk kasus Tanjung Priok dan AB Pura, semua terdakwa diputus bebas oleh Mahkamah Agung. Begitu juga terdakwa tunggal di kasus Paniai yang divonis bebas oleh Pengadilan HAM. Untuk kasus Timor Timor, hanya 1 terdakwa yang dinyatakan bersalah, yaitu Yuriko Guterres, mantan wakil Panglima Pasukan Pejuang Pro-Integrasi Timor Timor. Sementara untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya masih terus terombang-ambing. Program magang dan studi independen bersertifikat kembali dibuka. Untuk para mahasiswa yang ingin berpartisipasi, keperluan apa saja yang perlu diperhatikan? Berita selengkapnya sesaat lagi. Kembali bersama saya Kirana di Jelajah Berita. Program magang dan studi independen bersertifikat batch ke-7 telah resmi dibuka. Program ini dipersiapkan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa belajar di luar program studi dengan jaminan konversi SKS yang diakui perguruan tinggi. Untuk bisa berpartisipasi dengan program ini, mahasiswa wajib membuat akun di situs kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Pilih program yang diinginkan dan lengkapi persyaratan yang diminta. Program ini bekerja sama dengan lebih dari 200 mitra dari berbagai sektor pekerjaan. Mahasiswa yang mendaftar diminta untuk memilih posisi yang sesuai dengan jurusan kuliah. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di UPN Veteran Jakarta, salah satu kampus yang berpartisipasi dalam MSIB atau Magang Studi Independen Bersertifikat. Kali ini saya mau cari mahasiswa untuk saya ajak ngobrol nih seputar MSIB. Yuk ikuti saya. Oke pemirsa, saat ini saya sudah ketemu nih sama 2 mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang akan kita tanya-tanya mengenai MSIB ini. Oke, selamat sore Mas dan Mbaknya. Sore. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit aja lah ya. Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu Masnya dengan siapa? Nama saya Rekan Abian Dahlan. Oke, Nama saya Aisyah Nurul. Oke, kalian saat ini semester berapa ya? Kebetulan saya tuh sekarang semester 4 menuju semester 5. Iya, Oke, berarti kalian akan mengikuti program MSIB ini. Betul. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit lah ya tentang program MSIB ini. Oke, Mas dan Mbaknya sendiri nih tahu program MSIB ini dari mana sih? Kalau saya sendiri kebetulan saya boleh dengar-dengar yang pertama tuh dari Cutting. Dari Cutting itu dia ngasih info kalau misalnya nanti di semester 5 tuh bakal ada program magang.
Yang kedua, pas sudah mendekati semester tersebut, emang beberapa dosen tuh emang memberitahu lah untuk menyiapkan gitu. Ya, kalau aku juga sama sih, kurang lebih diarahin sama dosen. Kalau tahun ini semester 5 itu kita ada magang sama denger dari cutting, karena waktu kita maba itu kan cutting juga ada yang udah hektik kan. Jadi aku yang kayak emang apaan sih MSIB, dan akhirnya tahu kayak gitu sih. Oke, berarti tahunya sekitaran sini-sini ya? Iya, betul. Oke, untuk program MSIB ini kan sebentar lagi nih ya. Nah, persiapan dari Mas dan Mbaknya sendiri udah sejauh mana sih? Yang jelas MSIB itu kan program magang ya, yang mana kita nanti nge-apply ke PT. Yang jelas CV atau resume tuh udah harus disusun, udah diperbarui lah berdasarkan pengalaman-pengalaman juga, masukin portofolio juga, kayak gitu sih Mas. Sama sih, aku juga kurang lebih kayak gitu, kayak nyiapin CV, terus nyari pengalaman juga kan biar CV-nya bagus, sama kegiatan-kegiatan seru biar bagus juga di porto. Oke. Mengenai program magang nih ya Mas, kira-kira sebelumnya nih pernah ikut program magang yang lainnya nggak nih Mas, Mbak? Kalau saya kebetulan pernah ikut di sebuah industri kreatif di mana saya bekerja di divisi media sosial. Kalau dari aku sendiri, aku tuh nggak pernah ikut intern gitu, tapi biasanya volunteer aja sih. Iya. Harapannya nih Kak, setelah mengikuti program MSIB ini apa? Harapannya mungkin yang jelas kita dapat pengalaman ya. Nah, yang namanya di dunia pekerjaan setelah kita lulus, pengalaman itu penting banget. Nah, yang kedua mungkin relasi juga, dimana itu bisa menunjang lah nanti ke depannya kita bakal kayak gimana, bakal ngarah kemana, kayak gitu sih Mas. Kalau dari aku kurang lebih sama sih ya, kayak pengalaman, relasi, terus skill baru, dan kebetulan itu kan MSIB itu kan dibayar ya. Kita itu kan mahasiswa butuh income juga kan. Jadi menurutku iya. Oke. Terakhir kira-kira dari Mas Mbaknya ada saran atau tips untuk mahasiswa lain, teman-teman kita yang berjuang sama-sama untuk mendapatkan tempat di MSIB? Kalau tips dan saran ya, sebetulnya saya juga kan baru pertama kali, tahun pertama buat ngikut program ini. Jadi kalau tips dan saran mungkin saya belum punya ya. Tapi pesan dari saya kayak semangat lah, kita sama-sama berjuang di program ini. Oke, Mbak. Kalau dari aku sendiri mungkin sarannya lebih ke mumpung masih ada waktu, itu cari pengalaman sebanyak-banyaknya dan bagusin CV kalian, karena kan perusahaan tuh ngeliat CV sama porto banget kan. Jadi menurutku itu poin plus dan kalian bisa siapin itu dari sekarang sih, kayak gitu. Oke. Itu tadi wawancara saya dengan dua mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta mengenai program MSIB ini. Tentu sangat menarik untuk disimak dan sampai jumpa. Salam sejahtera semua. Perkenalkan, nama saya Anindita Lintandri Alfiani, bisa dipanggil Lintang. Untuk kerjaan di sini berarti sebagai dosen ilmu komunikasi FISIP. Secara umum ya, kalau mitra-mitra MSIB ya, terutama mereka itu pasti dilihat, pasti kan mereka punya membuka close requirements-nya, maksudnya ada syaratnya ya, ada requirements-nya gitu. Pasti minimal ya teman-teman mahasiswa yang di, kalau sarjana itu berarti minimal semester 4, kalau D3 itu semester 3. Nah saat itu sebenarnya kan di MSIB itu mereka juga nyari ya mahasiswa yang sebaiknya pernah itu punya organisasi ya, karena kan teman-teman kalau nggak salah diminta untuk upload sertifikat kegiatan apa ya, atau menjadi panitia seperti itu maksudnya pasti ada nilai tambahnya ya, nilai plus. Berarti kan requirements-nya salah satunya berarti pengen mahasiswa yang dia tuh aktif kan, nggak cuman aktif secara akademik aja tapi juga aktif di luar akademik, di non akademik itu pasti dua hal itu ya. Untuk yang lainnya lagi pasti lihat dari kepribadian teman-teman pasti, karena ada wawancara kan. Kalau batch ini kayaknya sih dari jumlah mitra yang nggak salah banyak, tapi kalau untuk sistem teknis pendaftaran masih sama, jadi teman-teman punya kesempatan buat apply itu lebih banyak, mitranya dan beragam ya. Harapannya ya tentu kalau teman-teman setidaknya pasti punya tambahan ilmu ya, terutama dalam segi praktiknya gitu kan.
Terus juga harapannya juga teman-teman terutama sih di teamwork ya. Teamwork tuh kan kita semua nggak bisa tuh selalu kerja sendiri ya, kita tuh pasti kerja nggak akan sendiri, kerja dengan orang lain. Gimana caranya teman-teman bisa adaptasi dari baik dengan karyawannya ya, karyawan dari sana, dan juga mungkin sama intern ya, sama mahasiswanya gitu. Pasti ada itu, dan teman-teman perlu ya build up skill ya, dan juga ya willingness to learn more lah daripada yang ada di kampus, karena di sana cakupannya banyak ya, dan jadi lebih berani ya, harapannya sih gitu teman-teman PN. Nama aku Caca, jurusan Ilmu Politik 2021, kerjanya ya cuma kuliah aja sih sekarang. Tantangannya buat aku sendiri itu kalau misalkan turun kerja ke lapangan kan agak kagok gitu ya, jadi kita benar-benar kayak harus beradaptasi sih, takut gak diterima sama lingkungan baru, jadi kita benar-benar kayak harus membaur lah intinya, jadi itu tantangan tersendiri sih buat aku. Yang pertama udah pasti dapat BBH ya. BBH itu bantuan biaya hidup itu per bulan. Terus yang kedua kita jadi punya koneksi di perusahaan itu. Terus yang ketiga kita jadi punya pengalaman kerja sih. Kalau misalkan kita udah lulus nanti jadi nggak kaget-kaget banget sama lingkungan kerja. Tipsnya percaya diri aja sih, kan itu ada kuotanya, usahain dua-dua kuotanya itu dipenuhin, jangan sampai ada yang kosong. Jadi nggak sayang lah buang-buang kuota. Terus kalau bisa CV-nya itu sesuai sama posisi yang bakal di-apply gitu. Kan kalau aku sendiri, aku tuh sebagai writer ya dulu di Insert Life. Jadi kalau aku tuh kerjanya kan sebagian besar di depan laptop terus kan. Jadi kalau misalkan yang seru itu kalau turun ke lapangan buat liputan event-event besar atau artis-artis besar gitu. Jadi itu seru banget sih. Kembali bersama kami di Jelajah Berita. Gimana nih Bim? Bertepatan besok tanggal merah, apa sudah ada rencana untuk pergi ke suatu tempat? Kalau saya sih belum ada rencana yang pasti ya, tapi kita bisa kasih tahu pemirsa plan untuk liburan weekend ini. Betul banget, pemirsa di rumah bisa datang ke Semasa Piknik yang terletak di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Diselenggarakan mulai 31 Mei hingga 2 Juni, Semasa Piknik merupakan acara yang menggabungkan komunitas ekonomi kreatif, pelaku seni budaya, dan pecinta sejarah yang bertemakan piknik. Siapapun boleh mengikuti acara piknik ini secara gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Sambil menikmati suasana piknik, pengunjung bisa berbelanja di tenan-tenan yang tersedia dari berbagai macam negara dan banyak juga dari UMKM Indonesia yang bisa Anda singgahi. Untuk produknya beraneka ragam, mulai dari kerajinan tangan, fashion, perhiasan, hingga produk kuliner yang menggugah selera. Tidak terasa kita sudah di ujung acara. Terima kasih telah menyaksikan Jelajah Berita. Jangan lupa untuk menyaksikan kami di hari esok untuk berita terkini dari kami. Saya Bima. Saya Kirana. Terima kasih dan sampai jumpa.